Ya, sebenarnya kan apapun perkembangan itu kan pisaunya hampir selalu bermata dua. Ya. Perkembangan kemajuan kota juga biasanya muncul apa kemakmuran, tapi di pinggir-pinggirnya juga kadang-kadang muncul kemiskinan. Mm-mm. Jadi ada banyak hal yang bermata dua. Begitu juga dengan perkembangan teknologi informasi kan. Teknologi informasi ini berkembangnya itu positifnya banyak sekali. Positifnya banyak. Makanya termasuk juga media sosial positifnya banyak sekali. Ini kan terjadi demokratisasi informasi. Jadi nggak dimonopoli oleh pihak tertentu lagi soal informasi. Iya. Semua orang bisa jadi sumber informasi. Di saat yang sama juga semua orang bisa mengakses informasi dengan kira-kira dengan kemampuan yang hampir sama juga. Mm-mm. Jadi ada demokratisasi informasi di Ya. sana. Nggak informasi yang asimetris gitu. Misalnya Betul. kalau misalnya informasi dikuasai oleh pihak tertentu saja kan informasinya asimetris. Iya. Bahkan sekarang informasi-informasi dari negara adidaya aja ada tandingannya gitu. Mm-mm. Jadi tidak lagi dimonopoli oleh termasuk juga oleh media-media besar, nggak bisa lagi mereka monopoli informasi. Tapi memang kan selalu ada pisau yang arahnya ke tempat yang lain. Betul, betul. Pisau bermata duanya itu ya kadang-kadang kalau kita salah pegang luka juga kita. Iya, benar. Luka juga kita dengan pisau bermata dua itu. Jadi dunia maya, terutama media sosial kan juga menampung orang-orang yang ingin menyembunyikan identitasnya, gitu. Menyembunyikan identitasnya artinya dia tampil dalam kehidupan dunia maya itu tidak sebagai dirinya lagi, tapi sebagai anonimus, sebagai orang Yang tak dikenal. tak dikenal, orang yang namanya ada tapi entah siapa itu gitu. Iya. Ya. Atau bisa saja satu orang menjelma jadi 10 orang. Betul. Gitu. Dan di antara 10 orang ini dirinya sama dirinya sendiri juga bisa berkelahi nih. Untuk memperlihatkan ada perdebatan juga bisa seperti itu. Nah, masalahnya kemudian ketika dimungkinkan untuk orang tampil tidak sebagai dirinya dan tidak terlacak itu siapa, tanggung jawab jadi hilang di situ. Betul. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang kemudian tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita ketemu seperti ini, betapapun kita sakit hati satu sama lain, tapi dialognya pasti beradab. Kecuali kita mau pukul-pukulan ya, tapi kira-kira lebih mungkin, bukan pasti, tapi lebih mungkin kita bisa lebih beradab bicaranya. Kenapa? Saya tahu siapa Anda tahu siapa saya. Kita bicara di media yang sama, meskipun kepentingan kita sangat berbeda. Betul. Kan itu yang terjadi, walaupun misalnya kepentingan politiknya sangat beda jauh, tapi ketika duduk satu meja, dia bisa bicara dengan sangat baik. Kenapa? Iya, kita saling tahu siapa lawan bicara kita satu sama lain. Dan ada konsekuensi gitu loh. Ketika orang ini melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak baik, ada konsekuensinya. Tapi kalau jadi anonimus di media sosial, apa konsekuensinya? Bahkan banyak juga sekarang di media sosial tuh, dia pakai nama diri dia sendiri aja juga merasa lepas dari tanggung jawab. Kenapa? Berada di luar teritori negara dia. Ya. Tommy Robinson itu ketika memicu rusuh berminggu-minggu di Inggris, dia lagi di Cyprus. Kalaupun dia nggak lagi di Cyprus, dia hidupnya di Spanyol. Menikmati segala macam fun internasional, tapi untuk jadi memunculkan kelompok radikal di negaranya sendiri. Berarti kantor abang ini, PCO ini memang punya strategi yang harusnya antara bagaimana menjelaskan di dunia maya, di dunia hantu ini, Bang, dengan di dunia nyata. Ya, makanya kita jadikan itu target. Salah satu target kita adalah nanti, tapi kita nggak memberantas anonimusnya sebenarnya jadi target, tapi kita harus memberantas namanya DFK. Ya. Disinformasi, fitnah, kebencian. Nah, ini menarik nih, Bang. DFK Nisa juga DFK ini. sangat jadi, itu salah satu excited KPI juga kita, dengan istilah bahasan DFK. KPI kita itu. Ya. Nah, Bang, DFK itu secara nama, secara konsep itu menarik sekali, Bang. Ya kan? Karena memang musuh kita dalam menjaga persatuan itu memang disinformasi. Ya, fitnah dan kebencian. Nah, wadahnya adalah dunia maya itu. Yang paling banyak di dunia nyata juga ada, tapi paling besar itu di dunia maya. Persentasenya jarang orang berselisih di dunia nyata karena disinformasi. Nah, Bang, Abang kan sebelumnya sebelum di kepala kantor komunikasi presiden ini kan
dikenal sebagai orangnya Pak Jokowi, ya kan? Nah, belakangan gara-gara disinformasi di dunia maya ini, pada suatu podcast Abang menjelaskan maksudnya. Abang langsung dituduh, Abang penjilat. Ya kan? Abang ini juru bicara keluarga, bukan sebagai kepala kantor komunikasi. Sampai di sini apa tanggapan Bang Hasan? Kalau isunya soal keluarga Pak Jokowi, lama sekali kita nggak keluar untuk memberikan tanggapan. Kita baru keluar terakhir-terakhir karena buat kita, loh kok makin kemana-mana ya? Tidak fokus di isu yang sebenarnya, tapi sudah kemana-mana. Dan ini penuh DFK, disinformasi, fitnah, kebencian. Makanya yang saya sampaikan itu kan untuk meluruskan DFK-nya. Kalau masalah hukumnya kasih ke penegak hukum dan memang bolanya sedang ada di penegak hukum, tapi disinformasinya luar biasa. Fitnahnya, kebenciannya luar biasa. Dan menurut saya ini bukan orang mau cari kebenaran ini. Enggak, ini mau zero sum game aja nih kayaknya. Mau salah satu binasa gitu. Kalau nggak dia binasa, orang lain binasa gitu. Ini kan nggak sehat buat bangsa. Gitu. Apalagi sampai ada tendensi misalnya ujung-ujungnya kemudian apa? Misalnya Mas Gibran harus dianulir pelantikannya. Ya. Atau ada juga yang bilang nanti dilantik dulu, habis itu di-impeach. Loh, Anda mau apa? Kita mau bernegara baik-baik nih. Kalau Anda punya tendensi atau punya appetite untuk kekuasaan, nggak apa-apa. Dan itu halal kok. Tapi tunggu masanya nanti 5 tahun lagi. Hari ini yang akan dilantik itu namanya presiden terpilihnya Prabowo Subianto. Wakil presiden terpilihnya Gibran Rakabuming Raka. Kalau Anda mau me-impeach itu, dia kan harus melakukan kesalahan semasa dia menjabat. Benar nggak? Iya. Aturannya kan begitu. Ada kesalahan yang nggak bisa ditoleransi lagi, ada pelanggaran yang dibikin selama dia menjabat. Gitu. Kalau nggak ada urusan dengan selama dia masa menjabat, Anda mau impeach dari mana? Apalagi berdasarkan sebuah akun yang belum terang itu, apakah itu benar dia atau tidak. Kalaupun ia benar itu, masa mau menghukum dosa masa lalu? Iya. Logikanya coba diluruskan. Ada orang yang duduk di sebuah podcast besar, podcast Deddy Corbuzier, kemudian dia ngaku dia suka nonton film porno. Nah, orang itu diusung oleh teman-teman ini jadi calon presiden gitu loh. Dan itu pun nggak dipersoalkan. Nggak dipersoalkan. Kalau dia jadi presiden mau Anda impeach apa gimana? Kalau dia yang menang kan jelas orangnya. Ya? Logikanya ada pengakuan. Logikanya harus lurus. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Gitu. Begitu kita nggak suka sama orangnya, kita makan dengan logika setengah jalan atau setengah matang. Yang logika itu juga bisa menyeret kita sendiri. Jadi ini kan logika setengah matang. Bang Hasan nggak tersinggung itu dengan kalau saya disebut penjilat. Dituduh penjilat itu. Saya mendukung capres tertentu. Abang mendukung capres tertentu. Kalau capres saya yang menang, saya dianggap penjilat rezim, Bang. Tapi kalau capres abang yang menang, abang yang jadi penjilat rezim. Iya. Kalau capres teman-teman ini yang menang, mereka yang jadi penjilat rezim. Hari ini mereka gagal aja jadi penjilat. Jadi untuk klasifikasi penjilat pun mereka nih strata paling bawah ini gagal jadi penjilat. Jadi jangan gampang melabel orang untuk jadi penjilat. Gitu. Kalau saya jadi penjilat rezim menurut mereka sekarang, kenapa? Karena kan calon saya menang. Iya. Kalau calon mereka yang menang, siapa yang jadi penjilat rezim? Mereka lah. Loh, mereka kemarin-kemarin juga berusaha jadi penjilat rezim kok, cuman gagal aja gitu. Sekarang kita yang dituduh sebagai penjilat rezim. Cuman beda nasib aja ini. Ya, mungkin 5 tahun lagi mereka yang jadi penjilat. Mungkin abang dituduh seperti itu, penjilat dan kemudian juru bicara keluarga, ya kan? Karena abang seolah-olah membela bahwa Fufu Fafa dan kemudian masalah tuduhan gratifikasinya Kaisang keluarga presiden. Saya nggak bela gratifikasi sama sekali. Jadi kan saya cuma mempertanyakan kenapa teman-teman media dan pendekar-pendekar hukum itu kaku mulutnya dan keluh lidahnya ketika bicara tentang orang lain yang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Kaisang. Naik private jet juga, dan itu sering kali juga, tanpa pernah mereka tanyakan itu asal-usul private jet itu dari mana dan dalam rangka apa. Bahkan saya yakin beberapa teman media, saya yakin aja nih,
pernah naik private jet bersama pejabat tertentu? Pak Mahfud sudah membantah itu Bang, bahwa salah satu yang Abang sebutkan yang naik private jet itu kan Pak Mahfud waktu menjadi ketua MK. Dalam podcastnya Pak Menko Mahfud. Polhukam. Iya. Tapi apa bedanya? Dalam podcastnya saya kan diundang Pak Yusuf Kalla mau berceramah ke sebuah masjid di Makassar. Ya apa salahnya saya satu pesawat. Nah jadi dianggap kan nggak cuma sekali ya. Cuma sekali ya. Kan beliau bilang juga sering naik. Jadi gini, saya tidak menyalahkan Pak Mahfud naik pesawat jet. Saya nggak nyalahin Ibu Mega naik pesawat jet. Yang saya minta itu fairness-nya teman-teman media dan netizen. Ketika dan pendekar-pendekar hukum ini, ketika ada orang lain naik private jet, Anda diam saja. Kenapa yang ini Anda teriak-teriak? Kenapa untuk Kaisang Anda pakai samurai yang tajam sekali? Kalau yang untuk orang lain Anda pakai pedang film Hong Kong yang meliuk-liuk itu, yang nggak tajam sama sekali itu. Fairness-nya di mana? Ya. Kalau soal hukum, biar kasih ke orang yang ngerti hukum. Tapi dari sisi penghakiman, trial by press, penghakiman by press, dan penghakiman oleh netizennya, nggak ada keadilan sama sekali. Kecuali kita fair. Sama kayak nuduh penjilat tadi. Saya dituduh penjilat kan karena saya dukung yang menang. Ya. Kalau calon mereka yang menang, mereka yang jadi penjilat gitu. Sama-sama aja kita ini. Nah sama kayak yang tadi itu. Ini juga naik private jet, Anda diam. Ini naik private jet, Anda teriak-teriak. Kalau tuduhan sama-sama cari makan, Bang. Apa? Lah kalau sama-sama kenapa harus marah? Maksudnya kalau sama-sama kenapa harus marah? Kenapa Anda marah sama orang cari makan terus orang nggak boleh marah Anda cari makan? Kan harusnya begitu juga. Atau begitu juga sebaliknya. Kalau orang nggak boleh marah gara-gara Anda cari makan, Anda juga nggak boleh marah kalau orang cari makan. Kan keadilannya di situ, fairness-nya di situ. Nah, sebagai Abang kepala lembaga, kepala kantor komunikasi Bang di Kepresidenan, bagaimana cara mendekati isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti isu akun Fufu Fafa, isu masalah Kaisang misalnya juga ya kan? Bagaimana cara mendekati ini sehingga kemudian tidak bising ya di ruang publik, Bang? Yang jelas kalau untuk menetralisir isu-isu yang sifatnya fitnah, kebencian, disinformasi itu kita nggak bisa kerja sendiri. Nggak bisa, ini kan bukan kantor super body yang bisa melakukan banyak hal. Kita juga harus kerjasama dengan banyak instansi dong. Yang bisa kemudian punya peralatan, punya power, punya kelengkapan untuk misalnya kan melaporkan media tertentu atau melaporkan akun-akun tertentu, dilaporkan ke platformnya bahwa ini dia sedang melakukan tindakan yang tidak benar. Misalnya memicu kebencian atau menyampaikan sesuatu yang disinformasi. Karena buat saya sekarang itu nggak cuma di media sosial. Ya. Mohon maaf nih, media juga punya tendensi seperti itu. Media mainstream maksud Abang? Ada. Saya di beberapa kali, waktu Sri Paus datang, ya, ada sebuah media asing. Media asing yang sangat terkenal, sangat besar. Kemudian menghubungi saya. Nanya apa pendapat istana soal keberatan orang-orang Papua yang menyatakan dilecehkan, yang merasa budaya ini dilecehkan. Karena anak-anak yang berpakaian Papua yang menyambut Sri Paus itu bukan anak Papua. Tapi konon katanya anak Maluku. Apa pendapat istana soal keberatan orang tokoh-tokoh Papua ini? Apa pendapat statement istana soal orang Papua yang merasa dilecehkan? Itu media besar internasional dari Eropa. Terus saya bilang, saya juga boleh pakai baju Papua. Orang Papua juga boleh pakai baju Padang boleh, pakai baju Jawa boleh. Kenapa harus merasa dilecehkan? Presiden juga boleh pakai baju Papua dari manapun asalnya dia. Orang Papua boleh pakai baju Sulawesi, boleh. Kita satu Indonesia kok. Kenapa ada orang menggunakan baju Papua? Tapi ini kan bukan itu jawaban yang dia mau. Dia mau manas-manasi soal kebencian. Dengan menggunakan sesuatu yang sifatnya disinformasi. Begitu saya tanya siapa yang keberatan, itu dikasih nama lah apa segala macam. Tokoh-tokoh ini Papua, tokoh-tokoh kemerdekaan Papua. Ya agendanya apa? Ini kan menangani ini tuh jadi nggak cuma netizen, tapi juga kadang-kadang di dunia nyata juga ada. Di media juga
Ada yang seperti kalau media lokal kita ada yang seperti itu. Ada juga yang tiba-tiba misalnya kan menulis Kaisang nebeng pesawat jet pribadi, ya, tapi itu temannya bahasanya Tempo itu Bang. Temannya nggak ikut. Tahu dari mana? Kesimpulan dari mana? Media lain beritakan temannya ikut kok. Ya seolah-olah mereka sudah baca manifestnya. Baca dong. Atau ada jurnalis senior misalnya yang bilang, ini bukti bahwa Kaisang itu diservis oleh pesawat. Karena pesawat jetnya mampir-mampir. Sebelum ke Philadelphia maupun setelah ke Philadelphia. Kenapa tidak mau memeriksa itu dengan hati yang, pikiran yang jernih dan hati yang lapang? Kalau pesawatnya berhenti-berhenti di mana-mana, itu artinya pesawatnya mengikuti kebutuhan dan kepentingan si pemilik pesawat. Kalau berhenti di Tokyo, pasti kebutuhan pemilik pesawat. Berhenti dulu di mana sebelum Philadelphia, itu kebutuhan pemilik pesawat. Setelah itu pun berhenti kebutuhan pemilik pesawat. Karena kebutuhannya Kaisang hanya sampai di Philadelphia. Kalau berhenti sebelumnya, terus dibilang buat jalan-jalan, ini bukan buat jalan-jalan. Istrinya lagi orientasi. Dan dia mau berangkat di tanggal 20 Agustus. Cuman temannya ini baru mau berangkat tanggal 18. Karena temannya mau berangkat tanggal 18, Kaisang buru-buru tuh balik dari IKN habis upacara 17 Agustus. Naik pesawat apa? Naik pesawat ekonomi. Ada saksi matanya kok. Ada menteri saksi matanya, ada dirut TVRI saksi matanya, ada kepala Badan Sandi Negara saksi matanya. Dan dia duduk di pesawat. Sekarang kalau abang jadi anak presiden, mau ke Amerikanya naik private jet, abang bisa telepon nggak nih private jet jemput ke? Bisa. Kalau saya anak presiden bisa, Bang. Logikanya. Tapi dia naik pesawat ekonomi. Ada kebutuhan dia pencitraan nggak untuk ke Jakarta naik pesawat ekonomi? Berarti lagi-lagi unsur DFK-nya di sini memang. Unsur DFK-nya ada. Ya. Makanya yang kenapa saya turun membicarakan ini semata-mata untuk meluruskan DFK. Nggak ada urusan saya misalnya dengan, kita nggak ada ikut campur urusan hukum, biarlah itu penegak hukum yang. Tapi kalau dia melapor, didesak untuk melapor kan ke lembaga penegak hukum, desak juga dong yang lain melaporkan ke lembaga penegak hukum. Kalau orang lain cukup menurut Anda klarifikasi via Instagram aja, harusnya ini anak presiden juga cukup klarifikasi via Instagram. Karena orang ini yang jadi pejabat menurut Anda cukup klarifikasinya lewat Instagram. Kenapa ini nggak cukup? Padahal orang ini yang pejabat, anak ini bukan pejabat. Nah, Bang, terhadap isu lain nih, Bang. Misalnya ada yang berkeinginan untuk tidak terjadinya pelantikan. Ada juga yang ingin mengadili, ya kan? Mereka-mereka yang ya orang-orang prodem ya, atau yang atasnamakan sebagai civil society. Ada yang ingin setelah dilantik Prabowo akan meminta Gibran mundur. Bagaimana istana menyikapi suara-suara di dunia media sosial yang seperti ini, Bang? Yang sepertinya diamplifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi semacam insya Allah ini masalah nasional. Padahal orangnya itu juga. Nggak, menurut saya ini kan memang ada segmen masyarakat tertentu yang punya keinginan seperti ini. Dan saya paham betul teman-teman ini adalah teman-teman yang patah hati. Teman-teman yang patah hati dengan Bapak Presiden. Karena dari antara 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, 9 tahunnya mereka bersama Pak Jokowi. 1 tahun terakhir patah hati. Dan mungkin patah hatinya belum betul-betul sembuh dan kemudian belum bisa move on. Tapi yang perlu saya sampaikan dari kejadian-kejadian ini, jelas sekali bahwa ini patah hati. Bayangkan coba apa yang akan terjadi kalau misalnya proses transisi kekuasaan kita nggak smooth. Akan berulang-ulang terus. Karena pernah ada berhasil satu, maka orang akan mengulang-ulangnya lagi. Makanya saya sebenarnya keberatan lah. Ada misalnya intelektual yang kemudian sering banget tampil di TV. Senior kita juga di FISIP yang selalu mengglorifikasi revolusi Prancis. Dia bilang ini hak tertingginya masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti revolusi Prancis. Louis dan Maria Antoinette mereka geletin. Dia terobsesi banget kayaknya menjadi Robespierre-nya Indonesia. Tapi itu kan cherry picking dalam sejarah. Dia nggak kasih tahu bahwa Robespierre ini
tokoh revolusi Prancis ini 1 tahun berikutnya juga digoletin oleh rakyatnya sendiri. Kenapa? Karena dia menaikkan rejim teror. Digoletin oleh rakyat. Kenapa? Lu pernah goletin 1 orang nih, berikutnya ketika Anda dianggap nggak pantas sama masyarakat, Anda juga digoletin. Kan kalau sirkulasinya tidak normal, sirkulasinya tidak damai, orang akan cenderung memilih jalan tidak damai ini ketika mereka tidak puas. Makanya ketika Pak Harto diturunkan, habis itu Pak Habibie juga nggak boleh maju. Gus Dur kemudian diturunkan. Untung kita punya Ibu Mega. Ya kan? Sampai terakhir. Kemudian karena Ibu Mega bisa selesainya lewat pemilu, Pak SBY bisa selesai lewat pemilu. Jadi jangan coba-coba lagi untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan transisi kepemimpinannya tidak damai. Tidak normal. Dan yang menjadi pertanyaan itu, Bang, kenapa istana seolah-olah diam atau membiarkan? Bukan diam atau membiarkan. Tapi kan sebenarnya, jadi gini, kalau di level presiden itu, urusan banyak sekali urusan bernegara. Orang di istana itu kerja semua. Jadi memang ada isu segala macam, tapi hidup kita bukan buat ngurusin isu sebenarnya. Hidup mereka, bukan orang-orang di istana, presiden, menteri, dan segala macam. Bukan ngurusin isu, ngurusin kerjaan. Kadang-kadang kalau udah level kerjaan kayak gitu, kita nggak terlalu peduli sama isu. Yang peduli sama isu ini kantor PCO ini sekarang. Dan ini baru 4 minggu kan. Iya kan? Maksudnya yang benar-benar kerjaannya adalah memantau isu. Kerjanya menganalisis isu. Kerjanya kemudian meluruskan isu-isu yang tidak benar, kantor gitu. Tapi kalau kita mau jujur di level presiden, urusannya banyak sekali. Dan presiden yang sekarang ini bekerja sampai detik terakhir kepemimpinan. Kerja. Menteri-menteri yang ada sekarang itu bekerja sampai detik terakhir masa mereka menjabat. Kalau di masa lalu nih mungkin sudah beres-beres saja nih menteri, sudah siap beres-beres saja. Apalagi yang yakin mungkin tidak akan lanjut lagi, udah beres-beres. Tapi menteri-menteri kita kemarin masih ada percobaan landing di IKN. Di IKN. Itu kan artinya minimal 2 atau 3 menteri masih melototin itu. Gitu. Kerja sampai ini kabinet yang kerja sampai detik terakhir. Jadi isu itu kadang-kadang ya demi tercapainya sebuah pekerjaan dia terpaksa mereka nggak terlalu pikirkan. Kalau respon Pak Jokowi sendiri soal apa? Dengan serangan-serangan yang sifatnya lebih ke masalah personal ya. Beliau anak-anaknya. Nah, iya. Abang kan dekat ya dengan presiden. Respon Pak Presiden sendiri gimana sepanjang yang abang pantau? Ya tentu ada lah, masuklah gangguan-gangguan itu ke beliau. Tapi lebih sering ya beliau mengutamakan kerja kan. Datang mengunjungi masyarakat, meresmikan sesuatu. Dengan berbagai macam risiko itu. Kan juga bisa diteriakin orang di lapangan. Ya, tapi akhirnya kelihatan juga yang teriak itu cuma 1 orang. Yang teriak itu cuma 2 orang, tapi sebagian besar masyarakat lain menyambut presiden. Dan itu juga tergambar dari hasil surveinya Kata Data kan. Survei mereka di 6 provinsi paling padat, tingkat kepercayaan terhadap Presiden Jokowi itu paling rendah 70% di Jakarta. Jawa Tengah 80%. Sumatera Utara 77%, Jawa Timur 79%. Jadi masih sangat tinggi. Abang nggak pernah dipanggil oleh Pak Jokowi untuk diminta pendapat bagaimana cara? Ada kita ngobrol, tapi nggak terlalu banyak kita ngobrol soal ini. Karena ya perkembangannya gimana? Gini-gini Pak. Di media sosial gimana? Gini-gini Pak. Oh ya sudah. Jadi nggak per kasus gitu ya? Nggak dikomentari oleh Pak Jokowi ya? Enggak. Habis waktu presiden. Jadi jadi jangan kita membayangkan nih orang di level presiden, di level menteri kayak kita yang melototin isu terus panas, terus marah-marah, enggak. Di level mereka itu level kematangan emosinya, level pikirannya, prioritas pikirannya berbeda dengan kita. Prioritas pikiran mereka kerjaan lah. Karena pekerjaan menumpuk di atas meja mereka. Ada banyak hal yang harus mereka selesaikan, apalagi ini menjelang akhir masa pemerintahan. Ada banyak sekali yang harus dibereskan dan maksudnya diselesaikan. Dan menurut saya mungkin hanya sebagian kecil waktu untuk memantau isu-isu. Jadi jangan samakan dengan kita. Kita itu sambil makan lihat HP. Iya, mau kamar mandi lihat HP, lagi istirahat lihat HP. Mau mungkin bisa 6 jam, 7 jam all the sehari. Time ya kan. Kita ngelihat berita, wah, terus terganggu jiwa kita gara-gara ngelihat berita. Enggak, orang di level itu sudah
Mungkin sejam, 2 jam lihat HP. Berarti ekspektasi para teman-teman yang untuk mengganggu nggak tercapai, Bang, ya? Termasuk Pak juga Jokowi nggak terganggu sama sekali ya? Menurut saya nggak terganggu. Termasuk juga misalnya mengharapkan terjadinya perpisahan atau perpecahan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi atau Pak Prabowo dengan Gibran. Menurut saya, Anda boleh cobalah. Tapi saya mau kasih tahu aja, ini pekerjaan yang sia-sia. Ya mungkin justru Anda makin sakit karena keinginan Anda nggak tercapai. Udah berteori begini, udah berkonspirasi begini, tapi hasil yang Anda inginkan ya akan tercapai kan? Ya level emosinya sudah beda di level itu. Anda mau menakar Pak Prabowo sama level emosinya dengan Anda? Enggak. Beda jauh. Ini kalau mau fair-fairan aja nih. Loh, kalau saya nih langsung nih ada pengakuan nih dari saya nih. Kalau dilihat misalnya omongan saya 2014 terhadap Pak Prabowo, entah apa-apa. Iya, padahal abang dulu kan entah macam-macam juga. Berseberangan gitu. Ya. Iya. Nggak ada apa-apanya tuh fufu-fafa. 2019 juga begitu. Tapi Pak Prabowo dengan tangan terbuka terima kita kok. Menghargai kita dengan luar biasa kok. Jadi saya sadar bahwa di level ini, udah level pemimpin nasional ini, nggak bisa lagi kita takar emosi dan perasaan mereka sama kayak kita menakar emosi teman nongkrong kita. Teman nongkrong kita minta rokok 1, kita ambil 2, bisa bertumbuk kita. Kan begitu. Iya. Bisa begitu kalau teman nongkrong kita, karena level emosinya beda. Cara melihat dunia, cara melihat masyarakat, cara melihat orang, itu beda. Buat Pak Prabowo, menurut saya ya, ini persoalan sangat kecil aja buat Pak Prabowo. Buat Pak Jokowi juga mungkin ada soal karena ada keluarga yang ini, tapi bukan persoalan yang terlalu besar menurut beliau. Nah, ini penting nih. Kita membayangkan orang di level pemimpin nasional itu, jangan bayangkan kayak kita. Jangan bayangkan kayak kita ketika tetangga beli mobil baru, kita demam. Tetangga beli motor baru, ganti motor. Jangankan ganti motor, ganti pelek mobil. Kita yang demam. Nggak kayak gitu. Levelnya sudah nggak kayak gitu. Jadi, sudah berbeda. Dan saya kebetulan dapat opportunity lah, kesempatan. Nggak banyak, tapi bergaul dengan orang-orang yang sudah di level itu memang beda. Kalau nggak beda, nggak sampai juga mereka di level itu. Betul. Kita, karena begini-begini aja kita ya nggak sampai kita di level itu, kan gitu aja. Kalau kita mau sampai di level itu, ya emosi kita, perasaan kita juga harus beda. Nggak sama dengan yang biasa-biasa ini. Gitu. Nah, kalau menurut Bang Hasan, sikap yang dilihatkan oleh mantan Menko Polhukam, Pak Mahfud, 4 tahun sebagai Menko-nya Pak Jokowi, kemudian setahun karena nyapres kemudian mengundurkan diri, tapi sekarang kemudian seolah-olah menyerang habis-habisan, ya secara personal bahkan, itu menurut Bang Hasan anomali nggak sih sikap Pak Mahfud itu, atau sah aja karena dia punya sikap? Semua orang di negara ini berhak punya sikap. Termasuk juga bebas berbicara. Esensi demokrasi kan itu. Tapi harus bertanggung jawab. Bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk juga mempertanggungjawabkan diri sendiri di depan publik. Kalau dipertanyakan misalnya, selama Pak Mahfud menjabat lahir, misalnya yang kontroversi apa ya di kalangan aktivis civil society, Undang-Undang Cipta Kerja, di zaman civil society dianggap pemerintah yakin ini baik, tapi civil society menolak itu misalnya. Menko Polhukamnya Pak Mahfud. Revisi Undang-Undang KPK, Menko Polhukamnya Pak Mahfud. Misalnya gitu. Jadi civil society sebenarnya juga kalau mau melihatnya fair kok. Yang kontroversi di zaman mereka juga Pak Mahfud ada di zaman itu kok. Pak Mahfud juga harusnya fair ke publik. Ada banyak hal yang dikritik juga misalnya Pak Mahfud ada kok. Walaupun kalau saya sih menganggap semua yang dibikin pemerintah kemarin itu memang buat kebutuhan masyarakat. Dan itu baik-baik aja. Tapi kan ini seolah-olah sekarang ada di barisan civil society nih. Salah aja semua yang ada di pemerintah. Iya. Gitu. Jadi menurut saya kita harus fair. Banyak hal-hal yang kita juga terlibat. Banyak hal-hal yang kita juga menjadi bagian itu di dalamnya. Jadi buat saya kalau kita yakin di masa itu, kita menjalankan itu demi kebaikan, harusnya hari ini kita juga yakin
Jangan gara-gara kita berpisah jalan, kemudian kita kalah, kemudian kita marah-marah. Seolah semua ini salahnya presiden. Seolah 1 tahun terakhir Pak Jokowi sudah berubah drastis. Pak Jokowi menurut saya nggak ada perubahan apa-apa di diri beliau. Pak Jokowi yang sama 10 tahun yang lalu, Pak Jokowi 5 tahun lalu, Pak Jokowi juga seperti itu yang ada saat ini. Perbedaannya adalah Pak Jokowi mungkin berbeda dengan sebagian teman-temannya yang mungkin 10 tahun, yang mungkin 4 tahun bersama-sama beliau. Beda jalan. Ketika dia beda jalan, ada orang yang marah. Dan mungkin nih, Pak Mahfud juga mungkin belum move on. Mungkin. Belum move on. Mungkin. Jadi buat saya, belum move on dari kekalahan ya Bang? Saya nggak tahu lagi, belum move on aja. Kan bisa juga patah hati. Gitu. Entah dari apa itu. Jadi presiden-presiden kita ini pasti punya kekurangan. Ya. Nggak mungkin lah. No perfect man. Nggak ada. Di seluruh dunia nggak ada. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi saya yakin nih, di level pemimpin tertinggi ini kalau ditimbang nih, antara kekurangan dengan kelebihannya, pasti lebih banyak kelebihan. Ya. Ada keputusan-keputusan dia yang tidak tepat, mungkin iya. Tapi kalau kita timbang-timbang, ya, mana keputusan yang tepat, mana keputusan yang tidak tepat, pasti lebih banyak keputusan yang tepat. Karena kalau nggak sampai dia di titik ini. Ya. Kalau kita ini mungkin masih 50-50. Keputusan kita yang tepat dengan keputusan kita yang nggak tepat mungkin masih 50-50. Atau orang yang di level bawah lagi mungkin lebih banyak keputusan yang nggak tepat daripada keputusannya yang tepat. Makanya udah sampai di level itu, jangan sembarangan menghina orang. Seolah-olah orang ini jelek, nggak ada kelebihannya, nggak ada bagus-bagusnya. Kalau nggak ada bagus-bagusnya, nggak sampai dia di level itu. Betul. Padahal Pak Mahfud itu kan sudah termasuk pencapaiannya sudah sangat tinggi, Pak. Pencapaiannya sudah sangat tinggi. Tapi kok kemudian... Saya nggak mau menjadikan ini persoalan pribadi dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud orang baik. Masalahnya gini, Bang. Termasuk misalnya mengenai nama Mulyono. Ya kan? Saya sebenarnya juga mau konfirmasi juga ke Bang Hasan masalah Mulyono ini. Bagi saya, ada semacam pemanggilan Pak Jokowi dengan nama Mulyono itu semacam sindiran atau merendahkan gitu ya. Termasuk juga Pak Mahfud di dalam beberapa ceritanya menggunakan kata ganti Pak Jokowi itu Mulyono. Nah, sekarang saya tanya ke Abang. Istana sendiri dengan sekarang publik ini, khususnya publik yang kalau istilah Abang patah hati ya, bukan sakit hati ya. Itu juga menggunakan istilah Mulyono itu, Bang. Nah, istana bersikap apa terhadap penamaan Pak Jokowi dengan Mulyono ini, Bang? Nggak ada respon tertentu soal itu. Pak Jokowi juga pernah mengakui kan, bahwa nama kecil beliau Mulyono. Oke. Cuman ini kan gini, namanya bagus. Mulyono ada kata-kata mulia di situ. Iya. Namanya bagus. Tapi ini kan kayak anak-anak kecil waktu sekolah dulu manggil temannya dengan nama bapak. Oh, iya. Jadi baru olok-olok ya, Bang? Nama bapaknya sih bagus. Cuman ketika dia manggil itu untuk sebagai bahan olok-olok. Jadi kita paham lah psikologisnya. Kira-kira yang tersakiti siapa? Menurut saya yang tersakiti yang ngomong kok. Oke. Makin lama tuh yang tersakiti tuh yang ngomong itu. Coba bayangin, kita julid sama orang, tapi orang itu makin membubung tinggi, kita di situ-situ aja. Atau kita malah makin terpuruk. Yang beracun akhirnya, maksudnya yang kemasukan racun itu orang itu apa kita? Kita mengumbar-umbar kebencian, itu beracun buat diri kita sendiri loh. Makin dia sukses, kita makin sakit. Padahal kita setiap hari merendahkan dia. Sama kayak orang-orang yang merendahkan saya juga, dibilang penjilat gitu. Juru bicara keluarga. Juru bicara keluarga atau apa. Tapi ya mungkin yang sekarang kemasukan racun mereka. Gitu. Iya. Yang makin tiap hari sakit hati siapa? Kalau tiap hari sakit hati kira-kira kita sehat apa enggak? Iya. Nah, tiap hari kita mengumbar kemarahan kira-kira kita sehat apa enggak? Makanya saya nggak mau menanggapi ini jadi misalnya urusan pribadi. Pak Jokowi juga jauh lah di atas itu levelnya. Nggak akan menanggapi ini sebagai persoalan pribadi. Penjelasan Bang Hasan ini memang kita butuhkan, khususnya teman-teman yang pro ya, simpatisannya Pak Jokowi lah, ya kan. Artinya begini, selama ini kalau saya perhatikan di sosial media itu, Bang, orang-orang yang anggaplah projo atau Jokowi maniak lah ya, merasa marah ketika dari kubu sebelah menggunakan nama Mulyono ke Pak Jokowi. Nah, dengan penjelasan Abang ini kan, Pak Jokowi nggak marah. Nggak marah. Itu.
Ini clear jadinya. Iya, dan beliau ngakuin itu nama. Iya. Nama beliau. Dan itu bukan sebutan yang jelek. Iya. Itu nama yang bagus. Itu namanya beliau Cuman dulunya. kita paham tendensinya. Iya. Sama kayak, oh iya teman kita nyebut nama bapak kita. Nama bapak kita bagus. Cuma dia panggil itu buat menghina kita kan gitu. Maksud dia buat menghina kita. Tapi yang kena racunnya di mereka kok, bukan kita. Benar. Itu pas. Nah Bang, saya masuk ke topik terakhir yang agak serius nih Bang. Substansinya adalah tentang DFK tadi itu Bang. Kalau hanya sebatas itu hanya strategi Abang di kantor PCO ini, bagaimana kemudian Abang melakukan semacam diseminasi lewat bagaimana mengurangi unsur-unsur disinformasi, fitnah dan kebencian. Kalau saya pikir akan lebih baik kalau ini dijadikan semacam undang-undang Bang. Undang-undang entah namanya anti DFK kah atau tangkal DFK kah, sehingga ruang publik kita khususnya di sosial media itu ya menjadi lebih bertanggung jawab Bang. Karena saya simak ya di sejumlah platform media sosial itu, dari YouTube sekalipun, X ya atau Facebook, Instagram, memang rata-rata yang suka nakal tanda kutip ya itu orang yang bersembunyi, orang yang bersembunyi dengan nama-nama yang nggak jelas. Sementara kayak saya juga pengguna sosial media, saya menggunakan sosial media saya untuk saya menyampaikan perspektif saya tentang apa yang saya lihat kan gitu ya. Nah saya bertanggung jawab tentang itu karena nama saya sesuai dengan apa yang ada di KTP saya. Nah DFK akan menjadi sia-sia menurut pandangan saya kalau ini nggak dipagari atau dibuat undang-undang khusus tentang itu, Bang. Bagaimana pandangan Abang? Ya, sebenarnya idenya saya setuju nih soal ide. Walaupun sebenarnya di Undang-Undang ITE itu sebenarnya soal DFK ini sudah diatur. Pasal 27, pasal 28 Undang-Undang ITE mengatur ini. Dan pasal pidananya juga diatur di mungkin di pasal 45. Tapi memang menurut saya nggak cuma sampai di sini. Tapi memang nanti mungkin butuh kita regulasi untuk bermedia sosial. Nah, itu. Regulasi itu bukan hanya untuk menghukum, tapi regulasi untuk mendekatkan dunia nyata dengan dunia maya. Semirip mungkin. Bagaimana kita ada di dunia nyata, begitu kita di dunia maya. Atau sebaliknya, bagaimana kita di dunia maya, siapa saja yang di dunia maya, itu juga orangnya yang ada di dunia nyata. Kalau sekarang emang banyak hantunya, misalnya, manusianya 100 juta, tapi di dunia maya itu bisa 1 miliar. Belum lagi ada namanya akun robot segala macam. Belum lagi kita. Makanya konsepsi hantu itu adanya karena ada dunia nyata ini gitu loh. Tapi ketika dijadikan orang dia di dunia nyata mungkin cuma 100 juta. Begitu di dunia maya bisa jadi 1 miliar orangnya. Ini kan nggak mirip nih. Begitu nggak mirip ini, mungkin yang bisa dikenakan tanggung jawab hanya 100 juta. Tapi yang 900 juta lainnya, akun-akun itu mempengaruhi pikiran loh. Menyulut kebencian loh. Bisa menghancurkan sebuah negara loh. Tapi nggak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Jangan salah, negara itu nggak hancur gara-gara kritik. Yakin saya negara itu nggak hancur gara-gara kritik. Betul. Tapi gara-gara DFK mudah sekali negara saya ini pikir, panas. Bang, ada negara ini hancur. Perbedaan dengan Undang-Undang ITE. Kalau Undang-Undang ITE itu kan mungkin orang lebih melihatnya kalau kita menyebarkan informasi hoax gitu ya, dan ada melaporkan. Nah, kalau misalnya maksud saya dengan kita buat semacam khusus undang-undang disinformasi, fitnah ya kan, dan kebencian ya kan, itu kan tidak terelaborasi Bang di undang-undang atau ITE. Misalnya pilihannya mungkin merevisi atau menambahkan regulasi atau mungkin undang-undang media sosial barangkali ya. Ya, prinsipnya kita sepakat sekali tuh. Prinsipnya kita sepakat sekali, tapi nanti mungkin dipikirkan mau ditaruh di mana. Karena yang kebayang sama saya itu sebenarnya ketika semakin dekat dunia nyata dengan dunia maya ini semakin mirip, maka itu akan menghilang dengan sendirinya. Jadi tidak semata-mata menggunakan instrumen hukum nih. Tapi ketika misalnya juga platform-platform harus kita ajak bicara. X, Facebook, Instagram. Anda juga nggak bisa bikin pasar anarki gitu di dalam platform Anda. Anarki ini bisa sedunia nanti anarki nih. Anda juga harus dekatkan ini jadi dunia nyata nih. Betul. Semakin dekat di dunia nyata itu belum tentu hilang 100% nih, tapi paling tidak yang hantu-hantu yang nggak bisa dimintai pertanggungjawaban ini nggak ada dulu. Jadi yang ada di media sosial semuanya adalah orang yang juga bisa dimintai
pertanggungjawaban. Nah ini bukan berarti orang di dunia nyata nggak ada yang jahat, kan ada juga. Tapi minimal bisa dimintai pertanggungjawaban. Karena praktek dari sosial media yang menyediakan ruang untuk anonimus, ya kan, itu membuat kebebasan tanpa batas, Bang. Ya, dan kan? Itu anarki. Ya, anarkis. Kalau dulu kita diajarkan dalam ilmu politik, power tend to corrupt, ya kan? Sekarang ternyata freedom tend to corrupt, Bang. Kebebasan cenderung membawa orang untuk mengkorupsi, ya kan? Atau freedom tends to anarchy lah. Freedom tends to anarchy. Kalau kita nggak bikin regulasi. Dulu mungkin orang mengandalkan konsensus. Ya. Tapi konsensus ini nggak kunjung bisa dibangun. Nggak sampai kita membangun konsensus, negaranya udah hancur duluan. Betul. Negaranya sudah rusak duluan. Jadi saya setuju soal regulasi mendekatkan antara dunia nyata dengan dunia maya. Kita semuanya bersepakat pemerintahan Prabowo Gibran ini ya, ada tugas berat, ya kan, mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan presiden terpilih 8% itu nggak mudah, Bang. Dan ya, lebih nggak mudah lagi kalau banyak sandungan-sandungan DFK ini. Bagaimana bisa bekerja ketika hantu-hantu yang memanfaatkan DFK ini, ya, kemudian dilalahnya ditanggapi pula oleh presiden dan wakil presiden. Kapan kerjanya, kan begitu, Bang. Gitu. Dan kita memang tidak mentolerir ya hal-hal yang sifatnya merusak stabilitas politik. Nah, kalau ini kemudian tidak disikapi dengan baik, khususnya oleh bagian komunikasi kepada Presiden, ini justru tidak ada perubahan, Bang, di dalam menangani informasi-informasi yang seperti ini. Iya. Itu tugas beratnya Bang Hasan itu. Saya mungkin hanya hati-hati menggunakan kata-kata stabilitas. Karena bagi teman-teman yang aktivis-aktivis demokrasi itu nanti stabilitas itu dianggap membelenggu demokrasi. Tapi pada prinsipnya kita memang ingin pemerintah itu kerjanya tenang, lebih kencang. Tapi kritik buat kita nggak ada masalah. Misalnya begini, ada program masif pemerintahan di masa datang. Misalnya makan bergizi gratis. Mungkin ada 1-2 titik yang nggak beres misalnya. Ada yang masalah misalnya, beritakan, informasi, kasih tahu. Atau ada pelanggaran, atau ada yang nggak bisa dipercaya misalnya, beritakan. Tapi kalau dibingkai program makan bergizi gratis gagal, itu DFK. Ini belum dikerjakan aja sudah ada yang bilang ini. Program makan bergizi gratis akan udah disinformasi, diviralkan pula. Kan begitu, Bang. Diviralkan pula. Anda tahu dari mana? Kayak gitu. Jadi menurut saya ketika kritik, pro kontra, masukan itu memperluas sudut pandang kita. Bahkan kita bisa perbaiki segera karena kita dapat informasi kesalahan itu ada di mana. Tapi kalau sudah di framing jahat, ini framing jahat, gagal, rusak, keliru, berdosa. Jadi permainan diksi itu ngeri sekali dampaknya, Bang. Dan itu ngefek loh. Buat otak kita, buat hati kita itu ngefek. Jadi kita juga harus memberitakan sesuatu dengan cara yang bertanggung jawab. Oh, nggak ada yang baca katanya. Misalnya, atau nggak ada yang nonton. Misalnya kalau nggak dibikin panas, nggak ada yang nonton. Oh iya, kamu lebih mementingkan banyak yang nonton, kemudian negaranya jadi panas, atau bagaimana? Karena menurut saya, ketika misalnya ini kita jalankan dengan baik, nanti orang akan terbiasa juga kok. Terbiasa juga mendapatkan informasi yang sehat. Sama kayak makan sehat. Ini ada makan sehat nih. Ini ada makanan dari kampung kita nih. Makanan Padang yang mungkin agak banyak masalahnya lah. Kalau kita mau enak ya kita makan Padang aja. Ya. Tapi lama-lama badan kita tentu nggak mampu lagi menampung residu-residu yang nggak baik itu. Badan kita lama-lama kan nggak mampu. Tapi makanan sehat kalau nggak mulai kita biasakan, ya kita nggak kunjung terbiasa. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan makanan sehat ini jadi kebutuhan kok. Kita akan butuh makan sama kayak anak-anak di Jepang. Mereka nggak diajarin makan enak. Iya. Dalam school meal program mereka nggak diajarin makan enak. Mereka diajari makan sehat. Sekarang kebutuhannya makan sehat. Begitu juga dengan informasi. Kalau kita nggak mulai itu, informasi yang sehat, ya kita nggak kunjung belajar. Kenapa? Betul. Kita pengen informasi yang enak ini. Berarti itu yang ngasih feeding sekarang ego. Salah satu KPI kita. Gitu. Tapi kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus bekerja lintas sektor kayak gitu. Minimal, Bang, yang kudu urgent ya.
bagaimana kepala atau lembaga kantor komunikasi ini melakukan semacam pembicaraan kepada pihak aplikasi ini, ya, untuk merubah stylenya khususnya untuk Indonesia. Pemilik akun itu harus yang sesuai dengan nama yang terverifikasi sama dengan KTP-nya. Tentu kita akan bicara sama mereka yang itu kayak kuncinya gitu. Dan kalau saya lihat teman-teman Kominfo juga mendukung ini. Karena sebenarnya yang pusing selama ini dengan akun-akun yang seperti itu kan teman-teman Kominfo. Iya. Gitu. Dan teman-teman Kominfo sekarang support ide ini. Bahkan ide ini muncul dari mereka sebenarnya untuk ada mendekatkan saya menyuarakan, tapi ide itu muncul dari mereka mendekatkan dunia nyata dengan dunia maya. Berarti sudah satu frekuensi ya, Bang? Satu frekuensi. Terakhir nih, Bang, udah hampir 1 jam kita. Abang kan dilantik 19 Agustus ya, 2024. Artinya apa? 19 Oktober nanti adalah hari terakhir Pak Jokowi bekerja. Saya juga. SK saya 19 Oktober. Nah, kan sayang sekali, Bang, kerja capek Abang 2 bulan kemudian. Tapi feeling saya, Abang tetap akan di posisi ini. Ya, maksudnya itu hak prerogatif presiden. Berikutnya, ya tapi mohon didoakan aja. Mohon didoakan aja. Karena memang mengingat strategisnya kepala kantor komunikasi ini yang mengkoordinir para juru bicara, ya kan? Karena ini memang 2 bulan ini kerjaan kita lebih banyak mempersiapkan organisasi ini supaya ready to use. Ketika pemerintahan baru nanti dilantik, siap menggunakan kantor ini. Kalau Pak Jokowi kan memang nggak lama menggunakan kantor kita, dan pasti nggak optimal. Karena kan namanya sudah ada, tapi barangnya belum ada nih. Kantornya belum ada. Kemarin-kemarin kita baru seminggu lah ada kantornya gitu. Sebelumnya kita ya numpang lah. Sekarang kita sudah ada kantor, dan orang-orangnya juga masih dalam proses rekrutmen kan. Jadi ini yang kemudian lagi kita kebut supaya nanti 20 Oktober kantor ini ready to use, bisa digunakan oleh pemerintahan berikutnya. Bahwa apakah Abang di sana atau enggak, itu tergantung doa dan tergantung presiden berikutnya. terpilih. Kita mendoakan Bang Hasan tetap ada di